para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Risalati Fadlil Islam pada bab yang kelima, halaman yang ke-48. 48, mari kita lihat layar monitor kita, yaitu tentang babu wujubil istighna'i bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwahu, yaitu bab wajib kita merasa cukup, al-istighna, merasa cukup dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwah, dari yang mengikuti dari yang lainnya. Artinya bahwa bab ini menjelaskan bahwa wajib kita merasa apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah yang terbaik, tanpa kita mencari pilihan yang lain. Seorang mukmin mesti berusaha ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi telah dijaga oleh Allah dari kekeliruan-kekeliruan, dari penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan wahyu kepadanya, baik itu kalamullah ataupun hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bab yang kelima ini penekanannya tentang wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu muallif kitab atau sahibul matan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna, kami turunkan kepadamu, alaika, kepadamu alkitab, Al-Quranul Karim, tibyanan, adalah penjelasan, likulli syai', pada segala urusan. Segala urusan di sini adalah urusan agama. Tidak ada yang tersisa dari urusan agama ini kecuali telah Allah jelaskan dan telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam menjelaskan ayat ini, wa nazzalna 'alaikal kitab, maknanya adalah ay al-Qur'an was sunnah. Kami turunkan kepada kamu Alkitab, artinya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Qur'an dan sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utitul kitab wa mithlahu ma'ahu, aku diberikan Al-Quranul Karim dan yang sepertinya itu as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ikhwafillah, kata Syekh Shalih Fauzan, wa nazzalna 'alaikal kitab, di sini adalah Al-Quran was sunnah. Wal khitabu, adapun khitab, wa nazzalna 'alaika, di sini adalah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wahada fihi anna al-Qur'ana kalamullahi munazzal. Maka dalam ayat ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, munazzal, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa makhluqan kama taquluhul jahmiyatu, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Ketika mereka mengatakan kalamullah, bahwa kalam Allah itu makhluk yang Allah ciptakan seperti mana yang lainnya. Inilah akidah Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah ini adalah salah satu kelompok
aliran yang menyimpang dalam akidah. Ya. Salah satu bentuk aliran yang menyimpang dalam Islam yang didirikan oleh Jaham Ibn Safwan. Jaham bin Safwan yang muncul pada abad yang kedua, muncul pada abad kedua Hijriah di Irak Utara, yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, seperti mana Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Fahuwa lam yaqul, di sini Allah tidak mengatakan ma khalaqna lakal kitab, tidak kami ciptakan bagi kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Bal qala, kan tetapi Allah katakan wa nazzalna alaikal kitaba, kami turunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Inilah akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau kita bandingkan dengan akidah sifat kalam yang dimiliki oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Al-Jahmiyah, itu sangat berbeda. Karena kita mengatakan bahwa itu adalah kalamullah azza wa jal, bukan makhluk. Tetapi orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa firman Allah itu adalah makhluk, seperti mana makhluk yang lain Allah ciptakan. Ya. Seakan dia terpisah antara kalamullah dengan diri Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Itulah akidah mereka. Ini tentu punya konsekuensi khusus, ya, di mana bisa saja perkataan-perkataan mereka, perkataan-perkataan itu yang mereka nisbatkan kepada, ya, mereka nisbatkan yang bukan firman Allah, tapi mereka nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah. Lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tibyanan likulli syai'in, ifallahu jalla wa ula bayyana fihi ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, ya, fihi ad-din alladhi yaqbaluhu min ibadih. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan agama yang Allah terima dari hambanya, wala yaqbal minhum siwa, tidak Allah terima dari mereka selain agama Islam. Yang Allah terima hanya agama Islam. Allah tidak menerima selain Islam. Kama annahu bayyana fihi aidan, sebagaimana juga dijelaskan di dalam ayat ini, ad-din alladhi la yaqbaluhu, agama yang tidak diterima olehnya. Tibyanan likulli syai'in min umuriddin, yaitu makna tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu dalam urusan agama. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, telah menyempurnakan. Bahkan Allah sudah katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ketika kita menambah-nambah dalam urusan agama, itu artinya kita menguranginya. Kita menganggap bahwa Islam belum sempurna. Ketika kita, ya, menambah bagian agama ini dari yang bukan syariat, itu artinya sama kita mengatakan Islam belum sempurna, atau kita menganggap bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum selesai. Padahal Allah telah katakan bahwa aku telah kesempurnakan atas kalian agama kalian. Ya. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian. Maka kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika kita dalam beragama ini, kita harus merujuk kepada syariat yang mulia berdasarkan panduan dalil yang mulia, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti dengan pemahaman as-salafil ummah. Ketika kita mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita tidak menghargai pendapat para ulama. Terkadang sering ini disampaikan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
seakan-akan kita tidak butuh kepada perkataan para ulama. Tentu ini adalah salah fatal, kesalahan yang wadih. Tidaklah kita maksudkan ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kita tidak butuh kepada penjelasan para ulama, sangat butuh dengan penjelasan mereka. Maka penjelasan mereka itu menjadi dasar memahami agama ini yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang kita inginkan, bahwa setiap muslim ketika dia beragama hendaklah kembali kepada unsur yang paling utama dalam agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengamalkannya sesuai dengan yang dipahami oleh para as-salafil ummah ini. Kemudian kita memahaminya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh mereka. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ternyata ikhwafillah, Al-Quranul Karim yang merupakan pokok ajaran Islam, yang berisikan pokok ajaran Islam, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu Allah katakan wa huda wa rahma liqaumi yu'minun. Bahwa Al-Quran itu adalah hudan, Al-Quran itu adalah petunjuk, wa rahmah, rahmat bagi kaum yang beriman. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan fahuwa, yakni Al-Quranul Karim hudan, petunjuk bagi siapa? Bagi siapapun yang belajar Al-Quranul Karim, dia adalah petunjuk. Yang mau mengambil pelajaran, dia akan menjadi petunjuk baginya. Wa rahmatan, dan dia rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin Al-Quran itu akan menjadi hudan, akan menjadi rahmat bagi kita? Al-Quran tidak pernah kita pelajari, Al-Quran kita tidak pernah tadabburi, Al-Quran tidak pernah kita hayati. Enggak mungkin. Maka kapan dia akan menjadi petunjuk? Apabila kita pelajari. Dan kapan dia merasa rahmat bagi kita? Kalau kita amalkan. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya penjelasan-penjelasan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat detail tentang urusan kehidupan kita beragama. Ikhwafillah rahimakumullah. Ammal ladzina la yu'minun, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, laisa huwa rahmah, maka Al-Quran tidaklah menjadi rahmat baginya. Makanya Al-Quran itu adalah nur, cahaya yang akan menerangi jalan kita. Dia adalah jalan keselamatan, dia adalah panduan dalam kehidupan. Itulah Al-Quran. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita, kalau kita diberikan sebuah petunjuk arah, kamu harus mengikuti arahan dalam petunjuk ini agar kamu sampai kepada sebuah tujuan. Kalau tidak kita baca, kalau tidak kita ikuti, kita akan tersesat dan tidak akan sampai kepada tujuan. Begitu halnya dengan Al-Quran. Kalau kita ingin ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin sampai kepada surganya yang mulia, ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kasih sayang yang sangat luas, caranya adalah dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim. Ikhwafillah, wa innama huwa hujjatun alaihim, bahwa orang-orang yang tidak beriman, ammal ladzina la yu'minun falaysa huwa rahmah lahum wa innama huwa hujjatun alaihim, tetapi akan menjadi hujjah baginya, tidak akan membawa kebaikan, tidak akan membawa keselamatan, justru dia akan terjerumus kepada kesengsaraan ketika ia tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Ini juga menjadi penting bagi kita ikhwafillah, kepada seluruh pemuda-pemudi, para pelajar, mahasiswa-mahasiswi kita, di saat ingin belajar Al-Quranul Karim, maka belajarlah kepada orang yang mengimani Al-Quranul Karim.
Belajarlah kepada orang yang mengimani Al-Quran sebagai kalamullah. Tidak belajar Al-Quran kepada orang yang tidak mengimaninya sebagai kalamullah. Walaupun diberikan peluang untuk beasiswa, diberikan peluang untuk belajar gratis ke Eropa misalnya, tetapi kemudian Anda disuguhkan dengan materi belajar Al-Quran kepada yang tidak mengimaninya, tentu hati orang yang beriman, yang betul-betul beriman, tidak akan bisa menerimanya. Jangan sampai ini menjadi hal yang membahagiakan, membanggakan dirinya, belajar Al-Quran kepada yang bukan beriman kepada Al-Quranul Karim. Ikhwafillah, ya, ini sekali lagi peringatan untuk diri sendiri dan kita semua, kepada para pelajar, para pemuda, pemudi dan mahasiswa-mahasiswi, agar hendaknya menghabiskan waktu untuk mempelajari Al-Quran kepada yang mengimani Al-Quran itu sendiri. Ikhwafillah rahimullah. Lalu kemudian al-muallif al-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat An-Nasa'i, rawan Nasa'i wa ghairuhu, dan yang lainnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar bin Khattab waraqatan min at-Taurah. Dari An-Nasa'i meriwayatkan dan yang lainnya juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dia, Rasul, melihat di tangan Umar ada secabik kertas, ya, ada secabik kertas dari At-Taurat, dari kitab Taurat. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amutahawwikuna ya ibnal Khattab, apakah engkau ragu wahai ibnul Khattab? Nabi mengatakan, laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyatan, aku telah membawa kepada kalian, ya, agama syariat yang putih, bersih. Baydha artinya putih, naqiyatan yang bersih, ya. Lau kana Musa hayyan, kalaulah seandainya Nabi Musa hidup, kata Nabi, wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum, kalau Nabi Musa hidup hari ini kemudian kalian mengikutinya, mengimaninya dan meninggalkan aku, maka sungguh kalian telah tersesat. Sungguh kalian telah tersesat. Ini adalah perkataan Nabi SAW. Bayangkan itu, bahwa seandainya kalau hari ini Nabi Musa masih hidup, di saat itu Nabi mengatakan dia masih hidup, dan kalian mengikuti dia, sementara saya ada di tengah-tengah kalian, maka sungguh kalian sudah sesat. Masya Allah. Ini sangat lantang dari Nabi SAW tentang bahwa risalah beliau ada risalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lau kana Musa hayyan, andaikan Nabi Musa itu masih hidup, ma wasi'ahu illa ittiba'i, maka tidaklah pantas baginya kecuali untuk mengikutiku. Andaikan Musa hidup, kata Nabi, maka tidaklah pantas bagi dia, ya, kecuali mengikuti aku, kata Nabi SAW. Faqala Umar, ketika itu langsung Umar mengatakan, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ikhwafillah rahmatullah. Lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan riwayat ini, hadis ini, dengan mengatakan, yaqulu sallallahu alaihi wasallam li ummati, Nabi mengatakan kepada umatnya, lau kana Musa alaihi salamu hayyan wattaba'tumuh, andaikan Musa masih hidup dan kalian mengikutinya, ma'annahu Rasulullah wa kalimuhu, bahwa sesungguhnya Musa itu adalah utusan Allah dan kalimullah. Yang disampaikan oleh Nabi itu, Musa adalah rasulnya Allah dan dia adalah kalimullah, lakin
lakin fatratuhu intahat alaihi salatu wassalam. Tapi masa kenabiannya, masa kerasulannya telah habis. Masa kerasulan Musa telah selesai. Falau taba'tumuhu ba'da bi'tsati Muhammad la dhalaltum. Andai kalian mengikuti Musa, ajaran Musa setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kalian adalah termasuk orang-orang yang sesat. Subhanallah. Begini Nabi SAW mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang-orang yang sesat setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, yadulluna wa huwa muttaba'una rasula? Naam. Apakah mereka dianggap sesat sementara mengikuti ajaran Nabi Musa? Iya. Kata Syekh Shalfaudzan, li'anna hadzal rasul qad intahat fatratuhu, karena fungsi kerasulan telah selesai. Masa kerasulannya sudah habis. Wa ja'at fatratu rasulin akhar, maka datanglah fatrah masa rasul yang lain, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan wal insanu yaduru ma amrillahi azza wa jalla haitsu makan. Manusia itu ya beredar ataunya berlaku padanya perintah Allah Subhanahu wa taala di mana dia berada. Ketika hidup di masa Rasulullah, maka dia mengikuti syariat Rasulullah. Tapi ketika dia hidup di masa Musa, ikut ajaran Musa. Ketika Musa sudah selesai risalahnya, datang Nabi Muhammad, maka risalah sebelum Nabi Muhammad mansukh. An-nasikh yang menghapus adalah ajaran Islam. Nah, fayajibul amalu bin nasikh wala yajuzul amalu bil mansukh. Wajib mengamalkan syariat yang menghapus syariat sebelumnya dan wajib dan meninggalkan syariat yang telah dihapus sebelumnya. Fayajibul amalu bin nasikh wala yajuzul amalu bil mansukh. Mengamalkan syariat yang menghapus yang datang terakhir dan tidak mengamalkan syariat yang mansukh yang telah dihapus sebelum datangnya Islam. Jadi ikhwafillah, ajaran sebelum Islam sudah selesai. Apapun namanya, agama Islam mendatang menyempurnakan dan menjadi agama yang penutup terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan falau anna wahidan al-an shalla ila Baitul Maqdis. Kalau ada orang hari ini ya salat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Wa qala Baitul Maqdis qiblah wal Ka'bah wa kulluha masajid. Baitul Maqdis qiblah wal Ka'bah wa kulluha masajid. Orang mengatakan hari ini ya Baitul Maqdis kiblat, Ka'bah juga kiblat ya, dan seluruhnya masjid. Fa inna naqulu lahu, maka kita katakan kepada dia, salatuka hazihi batila la tasih. Maka salat kamu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, salat kamu batal. Kenapa? Lianna istiqbala Baitul Maqdis nusikha wa umirta biistiqbalil Ka'bah. Karena sesungguhnya kiblat ke arah Baitul Maqdis sudah terhapus syariatnya. Dan kamu diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Fa'alaika an tadura ma'a amrillah wala tadri ma'a hawak. Fa inna syai'a idza nusikha la yajuzul 'amalu bih. Ikhwafillah, kalau kita sudah tahu bahwa Islam adalah datang menyempurnakan kemudian menghapus syariat sebelumnya, maka yang berlaku adalah agama Islam sebagaimana yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan demikian, ya maksudnya kalau ada orang yang salat ke Baitul Maqdis, maka akhi, salat kamu adalah tertolak, batil. Ya, salat kamu tertolak. Karena kiblat sekarang itu bukan ke Baitul Maqdis, sekarang adalah menghadap Ka'bah. Maka mengamalkan sesuatu yang telah dihapus, konsekuensinya amal kita tertolak dan amal kita batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika baqiyatud din, begitu juga seluruh agama, ya bahwa fala yajuzu li ahadin ay yaqul, dalam 50,
Fala yajuzu li ahadin ay yaqula ana a'malu bit Taurah. Tidak boleh orang mengatakan saya mengamalkan Taurat. Ma'ana Taurata nusikhat, Taurat telah dihapus. Walaupun dihapus saya tetap mengamalkan. Wa qad hurrifat, Taurat telah dirubah-rubah. Lakin law qaddara annahu laysa fiha tahrif, kalaulah seandainya dalam Taurat itu belum ada perubahan, fala yajuzul amal biha li'annaha mansukha. Kalaupun tidak ada perubahan, bukan karena ada perubahan yang tidak boleh dilakukan, tapi walaupun tidak ada perubahan, dia pun tidak boleh diamalkan. Karena apa? Nasrani sudah dihapus. Fa Taurat imma muharrafa wa imma mansukha. Taurat itu bisa jadi dikarenakan telah dirubah-rubah atau karena telah dihapus syariatnya. Fala yajuzul amal biha, dan tidak boleh kita mengamalkannya. Wa kadzalikal Injil, begitu juga dengan kitab Al-Injil. Imma muharrafun wa imma mansukhun. Tidak diamalkan karena memang terjadi perubahan atau memang karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala syariatnya. Walam yabqa illa al-amal bil Quran alladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa kecuali mengamalkan Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dinu lillah wa ma huwa bil ahwa'i wasyahawati wa raghabat. Bahwa agama itu milik Allah, bukan dibangun di atas hawa nafsu, syahwat dan keinginan-keinginan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Naam. Lalu Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, "Lau kana Musa hayyan." Ini perkataan Nabi, kalaulah seandainya Nabi Musa hidup, wa huwa afdal anbiya Bani Israil wa huwa kalimullah. Nabi Musa adalah nabi paling terbaik dari Bani Israel dan dia adalah kalimullah. Lau kana hayyan, kalau dia masih hidup, waqta bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu diutusnya Rasulullah, ma wasi'ahu illa ittiba'ar rasul, maka tidaklah pantas kecuali dia mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yabqa ala syari'atihi, tidak ada yang tersisa dari syariatnya, li'anna nusikhat wa intahat, karena syariat telah dihapus, telah habis, selesai fungsi dan masa berlakunya. Wal amru lillahi jalla wa ala, yamhullaha ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Inilah Allah yang telah menegaskan. Faqala Umar, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan perkataan Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Hadza huwal wajib. Ini yang wajib untuk kita sampaikan, untuk kita katakan. Annal insana idza tabayyana lahul haqq. Manusia apabila jelas baginya sebuah kebenaran, alla yujadila fihi wa la yumatil. Tidak perlu kita untuk berdebat, tidak perlu kita untuk berpanjang-panjang diskusi, tidak perlu. Kalau kita sudah tahu sebuah kebenaran, cukup kita katakan sami'na wa ata'na. Kalau ada hal-hal yang kebaikan yang sudah jelas dengan dalilnya dan pemahamannya, maka katakan saya mengikuti ini. Seperti mana Umar di saat Nabi mengatakan, apakah engkau ragu wahai Umar? Aku telah membawa kepada kalian syariat yang jelas, putih, bersih. Maka langsung Umar mengatakan, raditu billahi rabbah. Maka ini yang pantas untuk kita lakukan, yang pantas untuk kita sebut, kata Syekh Shalih Fauzan. Walakin lamma bayyana lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal bayan iqtana. Ketika Nabi menjelaskan kepada Umar bin Khattab, langsung terima dia. Enggak banyak dia berdebat. Tapi kan kalau ini juga benar wahai Nabi, enggak ada dia katakan itu. Nabi ini kan juga benar begitu. Enggak ada. Dia cukup mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka pantaslah di sini sahib al-matan membawakan di dalam wujub al-istighna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kitab Musnadnya tentang kisah Umar ini. Karena tauladan kita sangat jelas pada Umar tersebut. Di saat Nabi mengatakan hal demikian, langsung dia merasa cukup, tidak perlu dia mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Hadha huwal wajib, ay anna al insana idza tabayyana lahu al haqq yajibu alaihi al mubadaratu ila qabulih. Sesungguhnya manusia apabila jelas baginya sebuah kebenaran, maka wajib baginya untuk segera menerima kebenaran itu. Fa in ta'akhkhara an qabulihi, kalau dia lambat menerimanya, fahariyun ay yazigha qalbu, dikhawatirkan hatinya akan melenceng. Jadi kalau kita lambat-lambat menerima kebatilan, menerima hak itu, dikhawatirkan
posisi ruang hati yang seharusnya menerima al-haq akan digantikan oleh al-batil. Jadi untuk yang hak tidak boleh kita panjang-panjang untuk berdebat. Tidak boleh kita untuk menunda-nunda, untuk tidak menerima. Tapi katakan langsung bahwa itu adalah syariat. Allah tabaraka wa taala mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'maun. Dikhawatirkan hal ini yang akan terjadi pada kita. Allah balikkan hatinya, penglihatannya ketika mereka tidak beriman kepada apa yang disampaikan, kepada apa yang disampaikan. Fahada fihi butlan ittiba' ghairil Qur'an minal kutubis sabiqati li'annaha mansukha bil Qur'anil Karim. Inilah bahwa sesungguhnya apa yang diikuti oleh mereka, kebatilan mengikuti selain Al-Qur'anul Karim dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, karena sesungguhnya kitab-kitab itu telah mansukhah, telah terhapus fungsinya dan masa berlakunya oleh Al-Qur'anul Karim. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, dan hadis ini pun hadis yang menutup pembahasan tentang bab yang kelima ini, di mana kita mencukupkan diri kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita mengambil pendapat yang lain ataupun panduan-panduan yang lain, bahkan panduan para nabi yang lain pun setelah diutusnya Nabi SAW itu cukup dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mengamalkan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Karena itu Allah telah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah telah jelaskan, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah jelaskan segala sesuatu dari perkara-perkara agama ini. Telah Allah jelaskan segala sesuatu dalam perkara agama ini. Yang kedua, ikhwafillah, apabila telah jelas bagi kita sebuah kebenaran yang berdasarkan dalil, maka kemudian cukup segera kita untuk memegangnya dan segera kita untuk mengamalkannya. Jangan kita tunda-tunda dan jangan kita ragu terhadap kebenaran yang telah disampaikan melalui Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu meningkatkan ittiba' kita kepadanya, kepada Rasulullah SAW, dan mencukupkan apa yang dibawa olehnya tanpa kita perlu untuk mengambil syariat-syariat yang lainnya, atau tanpa kita menambah syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita kokoh dan istiqamah di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah berkahi pertemuan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam kebaikan dan keberkahan, dan Allah pertemukan kita di dalam surga nantinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.